Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanawwa'ul a'mal wal qurbat wa bilutfihi tustarul uyub wa zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat kekuatan iman, sehingga mudah-mudahan sisa beberapa hari di bulan Ramadan ini merupakan hari-hari yang istimewa, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam kerangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan membimbing perjalanan kehidupan kita selalu berada dalam lindungan dan keridhaan-Nya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen hari-hari yang spesial di bulan Ramadan ini, wabil khusus di hari yang berbarokah ini, ada baiknya kita gunakan kesempatan ini untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri tentang perjalanan ibadah solat kita selama ini, wabil khusus tentang perjalanan ibadah solat kita di bulan Ramadan. Adakah sepanjang perjalanan ibadah solat kita selama ini kita sudah mendapatkan rasa nikmat dan khusyuknya, sehingga kemudian ibadah itu bukan lagi menjadi beban, bukan menjadi lagi persoalan yang memberatkan dalam diri kita, tetapi salat itu menjadi sesuatu yang ringan, bahkan sesuatu yang selalu kita butuhkan. Atau sebaliknya, dalam perjalanan ibadah salat kita selama ini, dan wabil khusus selama di bulan Ramadan ini, kita belum bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang melaksanakan ibadah salat. Sebab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, man kanat qurratu ainihi fis shalah lam yajid laha masyaqqatan wala kulfatan. Barang siapa yang menjadikan salat itu, barang siapa yang telah mendapatkan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah salat, maka tidak akan ada rasa lelah, tidak akan ada rasa letih pada dirinya. Bahkan tidak sampai di situ, ketika kita telah mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah salat, maka salat itu sudah menjadi kebutuhan. Salat itu menjadi obat di dalam setiap kesempatan kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami masalah, apabila beliau sedang mengalami kesedihan, maka obat penenang yang beliau cari, yang beliau dapatkan adalah dengan salat, maka beliau segera menghadap kepada Allah melaksanakan ibadah salat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mendapatkan pelajaran menarik dari seorang tabi'in bernama Sabit Al-Bunani.
betapa beliau mendapatkan nikmatnya dan lezatnya ibadah salat. Tetapi ternyata kenikmatan ibadah salat yang beliau dapatkan tidak muncul tiba-tiba. Rasa itu tidak kemudian tiba-tiba muncul di dalam hati beliau. Tetapi rasa itu ternyata beliau dapatkan, beliau peroleh melalui proses panjang, melalui perjuangan dan latihan. Maka beliau mengatakan, kabattus salata 20 sana summa tana'amtu biha 20 sana. Kata beliau, aku berjuang berlatih, mengulang-ulang, memelihara dan menjaga ibadah salatku. Tidak tanggung-tanggung beliau lakukan selama 20 tahun. Maka setelah 20 tahun barulah, kata beliau, aku dapatkan rasa nikmat di dalam melaksanakan ibadah salat. Saking nikmatnya kelezatan di dalam ibadah salat, maka sampai kemudian beliau tidak hanya merasakannya ketika beliau masih hidup, bahkan beliau kemudian berangan-angan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kelezatan itu juga beliau bisa dapat rasakan manakala beliau sudah berada di alam lain, berada di alam barzakh. Maka salah satu perkataan beliau menyatakan, Allahumma in kunta a'taita as-salata ahadan fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Kata beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika atau seandainya ada seseorang yang engkau izinkan bisa melaksanakan salat di alam kuburnya, maka izinkan aku juga untuk bisa melaksanakan salat di alam kuburku. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ketika beliau merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya melaksanakan ibadah salat. Ketika sepanjang hidupnya beliau bisa mendapatkan, merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menginginkan kenikmatan ini tidak hanya terputus sampai di dunia saja, tetapi ingin beliau berlanjut kenikmatan itu sampai di alam kubur. Sekalipun itu tidak mungkin karena sudah di alam yang lain. Hadirin jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan ibadah kita di dalam melaksanakan salat, mari kita koreksi, mari kita muhasabah. Sudahkah kita mendapatkan kelezatan dan kenikmatannya, atau sesungguhnya kita belum bisa merasakannya? Paling tidak ada 5 hal atau 5 tanda untuk bisa melihat, mengoreksi tentang diri kita, apakah kita sudah bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah salat. Pertama, tanda itu bisa kita deteksi dalam diri kita. Manakala salah satu atau kelima-limanya sudah ada dalam diri kita, maka mudah-mudahan ibadah salat yang kita laksanakan sesungguhnya kita sudah mendapatkan kelezatan dan kenikmatannya. Yang pertama tanda itu adalah asyauqu wal iqbalu 'ala shalah. Tanda yang pertama adalah manakala muncul, ada di dalam diri kita selalu perasaan rindu, selalu perasaan antusias untuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana layaknya seseorang ketika seseorang sudah cinta kepada orang lain, maka dia akan selalu rindu, akan selalu ingin berjumpa, bertemu dengannya. Maka ciri orang mendapatkan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah salat, dia akan selalu rindu, dia akan selalu ingin untuk berjumpa dengan salat. Dan inilah yang dirasakan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata beliau, ma jaa waqtu shalah illa wa ana ilaiha bil aswaq wa ma dakhala waqtu salatin qattun illa ana walaha musta'iddun. Kata beliau, tidak pernah datang waktu salat melainkan di dalam diri saya ini muncul perasaan begitu rindu untuk cepat melaksanakan ibadah salat. Apa indikasi, apa tanda kerinduan yang beliau rasakan untuk selalu cepat segera melaksanakan ibadah salat, wabil khusus ketika datang waktu salat? Kata beliau, wa ana laha musta'iddun, setiap menjelang datang waktu salat maka aku sudah dalam kondisi siap. Apa tanda kondisi kita siap untuk melaksanakan ibadah salat? Sebagai bukti kerinduan kita untuk melaksanakan salat, dicontohkan oleh seorang senior tabi'in bernama Sa'id bin Al-Musayyib, yaitu dengan kita sudah berada dalam kondisi at-taharah, sudah dalam kondisi bersuci ataupun berwudu. Maka manakala satu tanda ini ada dalam diri kita, setiap kali kumandang azan, setiap kali masuk waktu salat, kemudian di dalam diri kita muncul rasa rindu, kemudian kondisi kita pun sudah dalam keadaan taharah,
maka mudah-mudahan pertanda baik dalam diri kita, sesungguhnya kita telah mendapatkan lezatnya ibadah salat. Yang kedua, tanda kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah salat adalah at-tabkiru wal mubadaratu ila shalah. Manakala kita senantiasa bersegera untuk menyongsong ibadah salat, ketika azan berkumandang, maka aktivitas apapun yang kita lakukan, maka segera kita hentikan, segera kita pending dalam rangka menyambut, memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah rekam, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nur tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari melaksanakan salat, dari menunaikan zakat, tidak dilalaikan dari apa? Dari itu semua tidak melalaikan mereka. Perniagaan mereka tidak melalaikan mereka. Kesibukan aktivitas dunia mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari melaksanakan salat, dari menunaikan zakat. Ada banyak penafsiran para ulama tentang ayat ini. Paling tidak kesimpulan yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul tentang ayat ini adalah menggambarkan para salaf, baik generasi sahabat maupun tabi'in, bahwa betapa ketika mereka mendengar kumandang azan, seruan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka segera menghentikan dan memending aktivitas mereka. Ada seorang salaf bernama Ibrahim bin Maimun Al-Marwazi. Aktivitas profesi beliau adalah seorang pengrajin emas dan perak. Manakala azan berkumandang dan saat itu beliau sedang memegang alat untuk membuat perhiasan emas dan perak, ternyata alat itu kemudian tidak dilanjutkan, alat itu kembali diletakkannya. Kemudian dia langsung bergegas untuk memenuhi kumandang azan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tabkir wal mubadaratu ila shalah. Kemudian tanda yang ketiga adalah al-mudawamatu 'ala shalah. Istiqamah, continue di dalam melaksanakan ibadah salat. Kita boleh percaya atau tidak, tetapi begitulah yang kita dapatkan. Riwayat para salaf terdahulu yang mungkin untuk ukuran kita hari ini sulit untuk dicerna oleh akal kita, tetapi begitulah sejarah menyebutkan kepada kita, riwayat menyebutkan kepada kita para salaf. Seorang bernama Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, beliau menyatakan tentang pengalaman pribadinya di dalam menjaga salat. Kata beliau, hampir 70 tahun beliau menjaga salat berjamaah, beliau menjaga salat di awal waktu. Bahkan kata beliau, selama 70 tahun itu aku berusaha untuk tidak tertinggal takbiratul ula, atau di dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan takbiratul ihram. Batasan ketika seseorang masih mendapatkan imam sebelum imam membaca ayat waladhdallin, maka itu disebut dengan takbiratul ula atau takbiratul ihram. 70 tahun bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Betapa istiqomahnya seorang Al-A'mash, betapa mudawamahnya. Ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali seorang tersebut telah mendapatkan dan merasakan nikmatnya dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Kemudian yang keempat, tanda dan ciri kita telah mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam ibadah salat manakala kita bisa menghadirkan hati kita pada saat pelaksanaan salat. Maka di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberikan isyarat kepada kita pentingnya tentang menghadirkan hati di dalam ibadah salat. Dengan adanya hal-hal, sekalipun itu kita sudah dalam hampir menjelang ibadah salat, tapi ketika hal-hal tersebut berpotensi untuk menghalangi kita untuk menghadirkan hati di dalam solat, itu dicegah oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, La salata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhul akhbasan. Kata Rasulullah SAW, jangan solat orang yang dalam keadaan jamuan hidangan makan sudah tersedia di hadapannya. Jangan solat ketika seseorang sedang dalam keadaan menahan untuk buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Kenapa? Sebab ketika seseorang memaksakan hal itu,
bisa dipastikan dalam pelaksanaan ibadah solat sulit dia akan bisa menghadirkan hatinya, sulit dia bisa akan menghayati dan merenungkan di dalam ibadah solat. Isyarat yang lain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang fadilah surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita untuk bisa menghayati, merenungkan bacaan ketika membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain, nisfuha li 'abdi wa nisfuha li. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, wa idza qala 'abdi arrahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi, wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi. Dalam riwayat yang Rasulullah mengatakan fawadda ilayya 'abdi. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Seakan-akan hadis ini memerintahkan kepada kita untuk bisa merenungkan bacaan Al-Fatihah. Sesungguhnya di dalam Al-Fatihah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, Allah berfirman, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka dijawab oleh Allah, hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika seorang hamba kemudian membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab hambaku sedang mengagungkan dan membesarkanku. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ini adalah bagian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, dia mohonkan. Ketika seorang hamba melanjutkan bacaannya dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan. Adakah di dalam setiap Al-Fatihah yang kita bacakan kita bisa menghadirkan perasaan bahwa sesungguhnya apa yang kita baca sesungguhnya sedang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran tentang bisanya kita menghadirkan hati di dalam ibadah salat. Manakala kita bisa merenungkan, menghayati, dan kita bisa menghadirkan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan pertanda ciri bahwa kita sedang atau telah mendapatkan lezatnya, nikmatnya di dalam melaksanakan ibadah salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 5 tanda atau indikasi bisa kita koreksi tentang diri kita. Mudah-mudahan 5 tanda atau 4 tanda yang tadi kita bahas telah kita miliki, telah kita dapatkan, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa khusyuknya kita dalam melaksanakan ibadah salat. Pertama adalah asyauqu wal iqbalu 'ala shalah. Rasa rindu dan antusias ketika datang waktu salat. Kemudian yang kedua at-tabkiru wal mubadaratu ila shalah, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga al-mudawamatu 'ala shalah, istiqamah, continue menjaga salat, memelihara salat, dan khususnya adalah salat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah hudurul qalbi fis shalah, bisa menghadirkan hati di dalam salat-salat kita, baik salat wajib maupun salat sunat.
Kemudian yang terakhir, tanda tersebut adalah al-huznu min fuati ibadatis shalah. Ada perasaan bersedih, ada perasaan menyesal manakala ibadah salat itu luput dari kita, manakala kita tertinggal dari salat berjamaah. Satu tradisi yang difahami oleh seorang Ibnul Mulaqin, seakan-akan menjadi tradisi di kalangan para salaf generasi tabi'in terdahulu. Ketika seseorang tertinggal dari takbiratul ula, maka mereka kemudian saling melakukan takziah. Satu hari dibuka rumah mereka untuk melakukan takziah. Dan manakala mereka ada yang tertinggal melaksanakan ibadah solat berjamaah, luput dari solat berjamaah, maka juga seakan-akan tradisi di kalangan para salaf, mereka saling melakukan takziah selama 7 hari. Yang mungkin hari ini takziah lebih sering identik dimaknai adalah ketika seseorang mendapatkan musibah terkait dengan kematian atau musibah-musibah dunia. Maka Hatim al-Asam, beliau menceritakan tentang kondisi ini. Kata beliau, ketika aku tertinggal melaksanakan ibadah shalah atau luput meninggalkan salat berjamaah, maka kata beliau, fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu, yang melakukan takziah ke rumahku hanya satu orang yang bernama Abu Ishaq al-Bukhari. Tetapi manakala ketika ada salah seorang anakku yang meninggal dunia, seorang putraku yang meninggal dunia, maka kata beliau tidak tanggung-tanggung yang melakukan takziah ke rumahku lebih dari 10.000 orang. Maka beliau kemudian menyimpulkan, kata beliau ini menggambarkan bahwa famusibatud dunya, famusibatud din ahwanu indan nasi min musibatid din. Seakan-akan musibah agama bagi kebanyakan manusia saat itu di zaman beliau adalah lebih ringan, lebih mudah bila dibandingkan dengan seseorang terkena atau mendapatkan musibah terkait dengan agama. Beginilah gambaran kesedihan, gambaran penyesalan para salaf terdahulu ketika mereka luput dari melaksanakan ibadah, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa mereka tentang solat ini sudah mendapatkan kelezatan dan kenikmatannya. Maka 5 tanda tadi, 5 ciri tadi, mari kita deteksi dalam diri kita. Mudah-mudahan 1, 2 atau mudah-mudahan seluruhnya telah ada pada diri kita, sehingga setiap perjalanan ibadah solat kita selalu mendapatkan kelezatan dan kenikmatannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.